Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang dalam satu minggu terakhir ini terlihat masih terus dilepas oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai melakukan analisa saham, kita lihat dulu berita yang baru dipublis hari ini. Dengan judul, Powell kasih sinyal relaksasi usai, waspada ada hantaman keras. Memang saat ini isu tapering masih membuat IHSG sulit untuk bergerak naik. Kan setiap kali keluar isu ini, IHSG biasanya bergerak turun. Bisa kita lihat untuk sekilas beritanya. Bank Sentral AS kemungkinan akan mulai menarik sejumlah kebijaksanaan uang longgar sebelum akhir tahun. Jadi memang sebelumnya rencana tapering itu mulai tahun depan. Tapi sekarang ada isunya akan mulai lebih cepat. Tapi untuk kepastiannya jika kita baca lagi, tapering kemungkinan akan segera diumumkan setelah pertemuan The Fed pada tanggal 21 sampai tanggal 22 September mendatang. Jadi masih bulan depan. Dan memang isu-isu ini selalu membuat IHSG atau bursa di Asia pergerakannya cenderung turun. Dan hari ini saya akan coba membahas beberapa saham yang dalam satu minggu terakhir ini terlihat asing sudah mulai keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Yang pertama adalah saham Mandiri. Bisa kita lihat Mandiri pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ditutup turun 0,43% ke harga 5.800. Dan secara tren saat ini saham Mandiri masih gagal naik di atas garis EMA 150 yang merupakan resisten kuatnya. Untuk support kuat bisa kita lihat masih di sekitar harga 5.700. Dan memang sempat turun menyentuh harga 5.600. Jadi memang ini bisa kita anggap range atau daerah untuk support kuatnya. Beberapa kali setelah berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 selalu gagal. Tapi pada saat nyentuh support masih bisa bertahan. Jadi memang cara tren untuk jangka pendek saham Mandiri masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini berada di harga 6.050. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 5.925. Jadi setelah gagal break dari garis EMA 150, Mandiri mulai turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan saat ini sudah dekat dengan support kuatnya di harga 5.700. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan Jumat kemarin masih disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing pun bisa teman-teman lihat 2 minggu terakhir ini keluar dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, Mandiri menurut saya masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support kuat ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham Mandiri, bisa wait and see dulu. Apabila saat menyentuh daerah sini atau zona sini, bisa berhasil rebound, teman-teman boleh entry. Tapi ingat, apabila support kuat ini terlewati, Mandiri ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi mesti hati-hati. Selama masih bertahan di atas daerah range ini, masih ada potensi untuk rebound menuju garis EMA 50 atau harga 6.000. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata support kuat ini juga terlewati, Mandiri ada potensi untuk lanjut turun menuju support psikologis di harga 5.000. Walaupun memang tidak langsung ke harga 5.000, tapi arahnya sudah mulai ke bawah. Jadi mesti hati-hati. Jadi apabila berhasil beli di sekitar daerah range ini dan berhasil rebound, sebaiknya swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support saat rebound, take profit apabila terlihat masih gagal break di sekitar resistance sini. Jadi saat menyentuh garis EMA 50 masih bisa naik, berarti target take profit di harga 6.000. Pada saat menyentuh harga 6.000 mulai turun, take profit dulu. Atau 6.000 berhasil break, saat naik menyentuh garis EMA 150 masih gagal naik, bisa take profit dulu. Itu akan lebih aman untuk kondisi berusaha seperti sekarang ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ERA. ERA hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 555. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat ERA sudah turun di bawah support kuatnya di EMA 150.
garis EMA 150 bisa kita lihat berada di sekitar harga 570. Bisa kita lihat pada bulan Juli ERA memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat menyentuh garis EMA 150 saham ini masih bisa rebound. Setelah rebound tetap masih gagal naik melewati resisten di harga 700. Setelah itu sempat turun mendekati garis EMA 150 bisa rebound, tapi ingat garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150 menyentuh garis EMA 50 ternyata masih gagal break dan malah terus bergerak turun dalam 1 minggu terakhir ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin disertai distribusi dengan jumlah besar. Asing pun dalam 2-3 minggu terakhir ini melakukan distribusi dengan jumlah besar, apalagi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk tren saya lihat ERA masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Memang dalam 1 minggu terakhir ini sudah terbentuk 5 candle merah sehingga memang ada potensi untuk retest kembali garis EMA 150 atau technical rebound setelah penurunan 5 hari. Tapi teman-teman harus ingat, walaupun berhasil rebound, tapi selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten, ERA masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi hati-hati, bisa kita lihat mungkin ada 2 candle hijau tapi belum terkonfirmasi break kembali ke garis EMA 150, ERA masih ada potensi untuk lanjut turun kembali. Apalagi teman-teman lihat, walaupun ada candle hijau tapi adanya distribusi. Itu teman-teman harus hati-hati. Apabila teman-teman entry, sebaiknya trading jangka pendek. Jadi beli, dan apabila lihat sudah mulai turun dan teman-teman masih profit, take profit dulu. Tapi apabila memang dalam 1 minggu ke depan ternyata ERA pada saat retest berhasil naik kembali di atas garis EMA 150 disertai akumulasi, itu masih bisa hold dengan target take profit di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 615. Jadi ingat, apabila ternyata minggu depan ERA masih lanjut turun, ada potensi untuk lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi hati-hati, lumayan jauh penurunannya apabila terkonfirmasi gagal retest kembali. Jadi apabila teman-teman mau entry, untuk lebih amannya apabila gagal break dari garis EMA 150 itu tunggu di harga 500. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Adro hari Jumat kemarin juga ditutup turun 2% lebih ke harga 1245. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Adro berada di bawah garis EMA 150 yang merupakan support kuatnya. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat berada di sekitar harga 1255. Dalam 1 minggu terakhir ini memang Adro sempat rebound dari support kuat ini. Pertama di posisi sini saat menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound, tapi masih gagal break dari resisten harga 1350, turun kembali mengetes garis EMA 150. Pada tanggal 26 berhasil rebound, tapi garis EMA 50 bisa kita lihat sudah berubah menjadi resisten, yang saat ini berada di sekitar harga 1285. Sehingga masih gagal naik di atas garis EMA 50, saat ini mulai turun kembali. Jadi memang harus hati-hati. Secara tren Adro sudah mulai melemah, tapi memang belum terkonfirmasi support kuat di EMA 150 terlewati. Jadi selama candle masih berada dalam garis, belum terkonfirmasi break sehingga memang masih ada potensi untuk rebound. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 2% ini disertai distribusi. Asing pun dalam 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi dengan jumlah besar. Jadi memang dari data yang kita dapat, potensi Adro lebih besar itu untuk terus melanjutkan penurunan minggu depan. Karena memang masih banyak distribusi dan penurunan Jumat kemarin candlenya juga lumayan solid mengarah ke bawah. Dan memang dalam 1 minggu ke depan saya lihat Adro masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 1200. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di harga 1200. Karena potensi untuk break dari garis EMA 150 lebih besar. Tapi apabila teman-teman mau entry pada saat dia berhasil rebound dari garis EMA 150, teman-teman harus hati-hati karena resisten Adro di atas ini sangat banyak. Pertama di garis EMA 50 ada di harga 1300 dan 1350. Jadi bisa saja kenaikan ini walaupun berhasil rebound hanya kenaikan sementara. Apalagi seperti penjelasan saya tadi, apabila kita lihat berhasil rebound disertai distribusi. Hati-hati, itu hanya jebakan.
supaya teman-teman entry setelah itu marah dibuat turun kembali. Jadi harus sangat disiplin untuk membeli saham-saham yang sedang didistribusikan oleh bandar. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham PTBA. Saham PTBA hari Jumat kemarin masih ditutup turun 0,95% ke harga 2080. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya grafik PTBA sudah mulai bagus. Karena berhasil rebound dari support psikologis di harga 2000, sempat naik di atas garis EMA 50, tapi bisa teman-teman lihat berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break. Memang candle ini berada di atas garisnya, tapi karena candle merah saya selalu bilang ini belum terkonfirmasi break. Atau ada teman-teman bilang ini break, tetap saja ini kekuatannya lemah. Jadi walaupun candle solid yang hijau ini, selama garis masih menyentuh garis EMA 150, saya pribadi tidak menganggap ini break. Kalau ada teman-teman menganggap ini break karena harga sudah berada di atas garis resistennya, silakan saja, tapi terlihat ini tidak break. Jadi setelah berusaha break, gagal break, malah turun menyentuh garis EMA 50, garis EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham PTBA. Jadi sebelumnya sempat naik mendekati garis EMA 150, gagal break, turun menyentuh garis EMA 50 masih bisa menahan. Tapi pada posisi sini ternyata gagal menahan penurunannya dan saat ini mulai turun di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren mulai jelek lagi karena kembali berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila kemarin masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, trennya menurut saya masih oke. Karena garis EMA 50 masih berada di bawahnya atau masih menjadi supportnya sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali mengetes garis EMA 150. Tapi ternyata garis EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham ini sehingga trennya masih melanjutkan penurunan. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing dalam 3 minggu terakhir ini bisa teman-teman lihat masih terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin membeli saham PTBA, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2000 sampai 2050. Atau mau tunggu di sekitar 2000 sampai 2030 untuk lebih amannya. Memang dalam minggu depan ada potensi untuk tactical rebound karena dalam 2 minggu terakhir ini candle merahnya sudah banyak. Jadi memang ada potensi untuk ada 1 sampai 2 candle hijau. Tapi teman-teman harus disiplin apabila mau entry di sekitar range harga ini. Jadi memang hari Senin depan masih ada potensi untuk rebound karena juga hari Jumat kemarin tidak ada distribusi oleh bandar. Tapi apabila berhasil rebound pun teman-teman harus sangat disiplin. Jadi apabila telah berhasil beli dan mulai profit dan ternyata berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Atau mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 2000 sebenarnya masih oke. Tapi apabila teman-teman entry di sekitar harga 2100 sampai 2080, turun ke harga 2000, rugi teman-teman sudah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman beli sebuah saham di antara support dan resisten, teman-teman harus tahu resiko dan tahu kapan harus take profit. Dan saya pribadi tidak menyarankan untuk membeli sebuah saham pada saat dia berada di tengah-tengah support dan resisten. Apalagi teman-teman tidak bisa melakukan trading cepat pada saham seperti ini. Kecuali teman-teman memang ada banyak waktu untuk amati pergerakan saham, teman-teman mungkin masih bisa entry pada saat terlihat PTBA berhasil rebound atau sebuah saham berhasil rebound pada saat dia berada di tengah-tengah support dan resisten. Tapi teman-teman apabila kerjanya masih harus fokus pada kerjaan utama, lebih aman adalah tunggu di sekitar daerah supportnya. Untuk PTBA support kuatnya bisa kita lihat saat ini di harga 2000 yang tepat di support psikologisnya. Jadi untuk lebih aman, wait and see dulu. Apabila PTBA berhasil menyentuh harga 2000 dan masih bisa bertahan, teman-teman entry akan lebih aman. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.